Bismillahirrahmanirrahim. Apakah benar RK betul-betul ada affair dengan wanita yang diduga? Yes, karena gini, RK ini tipikal orang yang sebenarnya mau bebas. Jadi dia tuh nggak, jadi gini, walaupun di rumah itu setiap rumah tangga pasti ada aturan, pasti. Cuman kayaknya nggak sesuai gitu loh, ya nggak sesuai dengan hati gitu. Jadi intinya dia mau cari kebebasan itu bukan kebebasan yang liar, bukan. Kebebasan itu kebebasan yang mencoba katanya hal-hal baru. Nah, RK ini tipikal orang yang suka mencoba hal-hal baru, apapun itu dari segi asmara, pekerjaan, apapun. Dan dia suka tantangan sebenarnya RK ini. Bisa disebut petualang? Ya, bisa disebut petualang ya. Oke. Kalau untuk perempuan yang tiba-tiba apakah benar dia ada main atau cinta ya, kita bicara asmara ya, apakah ada rasa? Mau having fun aja, just having fun. Jadi memang kayaknya, mohon maaf ya, sekali pakai buang gitu loh. tapi kalau Pak RT sendiri ini begitu memang sebenarnya cinta datang seperti itu sih. Oke. Apakah sebenarnya istrinya sudah tahu? Jadi gini, kalau diduga seorang istri pasti udah punya feeling itu udah pasti ada. Cuma lagi berusaha nih, jadi istrinya ini lagi berusaha untuk, dalam arti kata gini loh, kalau terlalu dipantau terus kan suami juga gini, suami kalau dipegang terus makin kabur, dilepasin makin gila. Nah, jadi Bu Cinta ini memang lagi berusaha sebenarnya, dia sudah tahu, walaupun tidak langsung dengan mata dia, tapi hati tidak bisa bohongin ya, hati dia nggak bisa dibohongin. Cuman dia lagi berusaha untuk memperbaiki sebenarnya. Kemarin ini dia lagi memperbaiki rumah tangga. Begitu juga Pak RK-nya sebenarnya gitu loh. Cuman ya kita nggak tahu ya hati orang. Pak RT sendiri ke depannya sama kita seperti apa? Oke, rumah tangganya Pak RK pasrah. Pak RK-nya lebih kayak tetap mau mempertahankan, tapi kayaknya cintanya lebih ke pasrah. Jadi mereka ini sama-sama ya udah, so much go on, apa sih, let it flow ya gitu, pasrah. Tapi untuk si LM sendiri itu seperti apa? Tujuannya ya, mereka sebenarnya udah nggak ada komunikasi loh. Semenjak saat itu mereka udah lost contact, jauh lost contact ya. Kalau memang tiba-tiba muncul, itu memang ada something. Saya melihat ada sesuatu gitu loh, sesuatu yang nggak mungkin dipublikasikan maunya dia apa kan gitu. Tapi memang selama ini mereka udah nggak ada komunikasi sama sekali, udah lost contact, udah hilang. Jadi memang ada faktor iri sih, iri ingin menjatuhkan, mohon maaf. Nah, ini ada kepentingan dengan politik juga nggak sih? Ada kepentingan. Ya, persaingan dalam berpolitik. Kalau saya lihat ya ujungnya ya, kita lihat ya ujung dari kasus ini. Mereka RK-nya ini kepingin baik-baik saja, sudah cooling down, sudah mau baik-baik gitu loh. Tapi harus ada konsekuensi. Tahu dong konsekuensi apa, itu semua tergantung Pak RK-nya. Memang ini mohon maaf, yang diduga perempuan ini memang ada betul-betul niatnya nggak baik sih. Pertama memang selain mau bukan menghancurkan semuanya lah, boleh dibilang menghancurkan semuanya. Ya, pembohong. Jadi kalau untuk Pak RK-nya kedepannya mohon hati-hati lagi, karena saya melihat masih ada beberapa ujian-ujian lagi, bukan hanya sekedar ini, akan ada ujian-ujian lagi. Jadi lebih baik apa ya, flashback untuk memperbaiki diri, muhasabah ya, lebih baik muhasabah untuk memperbaiki lebih baik lagi. Cuman kalau untuk Bu Cinta, sabar aja, semua badai ini pasti berlalu. Kalau saya melihat Bu Cinta akan menerima kondisi ini, mau tidak mau, dengan pasrahan dia,
Kalau bicara rumah tangga, insya Allah kedepannya masih tetap bersama, masih baik-baik aja. Yang perlu diperbaikin, ya polanya konsepnya aja, konsepnya dari pergaulannya Pak RK, sikap Pak RK itu aja. Karena dia itu kan ramah ya. Terkadang orang berpikir jadi kayak memanfaatkan situasi. Itu aja sih yang sangat disayangkan. Akhirnya orang mengambil kelemahan itu. Gitu. Dengan adanya banyak orang yang berkomentar, ada rekan-rekan artis seperti kayak Ayaulia dan itu seperti apa sih, katanya mengetahui, tapi emang benar itu terjadi pertemuan itu. Gini loh, kalau pertemuan, kalau saya melihat enggak. Ya, pertemuan ya, kita bicara pertemuan ya, tidak. Tapi kalau misalnya RK sama si perempuan itu memang sebelumnya udah ada pertemuan, nggak mungkin tidak. Tapi kalau artis-artis yang lain, kalau menurut saya mohon maaf ya, mereka hanya melihat. Kalau pansos saya nggak bisa ngomong. Ini loh, kebanyakan mereka itu lihat dari postingan secara media sosial, akhirnya mereka memberikan kesimpulannya sendiri masing-masing, memberikan pendapatnya sendiri masing-masing menurut saya. Sedangkan mereka tidak langsung ada di situ gitu loh. Tidak tahu kejadian lah sebenarnya begitu. Kalau Bunda melihat kan Bapak RK ini hanya bilang bertemu satu kali, itu menurut pendapat Bunda seperti apa? Gini, kalau menurut saya ketemu satu kali tidak. Mereka sebelumnya sudah ada interaksi. Nggak mungkin orang tiba-tiba ucuk-ucuk ketemu, nggak mungkin. Pasti ada komunikasi. Pertemuannya nggak sekali. Enggak. Gitu. Apakah itu anaknya? Betul? Kalau saya sih 50-50 aja deh, gitu ya. Gitu. Tapi coba kalau memang mau di DNA ya silakan. Tapi ini endingnya sendiri bakal mau juga nggak sih? Endingnya sendiri Pak RK-nya mau baik-baik. Udah. Cuma tergantung bisa nggak memenuhi keinginannya si perempuan ini. Tapi kayaknya lebih tegas ya. Untuk terakhir ini kayaknya Pak RK akan lebih tegas. Jadi kalau memang dia ternyata mintanya macam-macam, pemerasan. Itu dia mah, itu lebih ke unsur pemerasan nggak sih si cewek lihat awalnya? Ya. Bukan pemerasan sih, lebih kesempatan. Ambil kesempatan ternyata dia lempar istilah kasarnya dia lempar korek, ternyata banyak yang nanggepin gitu loh. Dia lempar api, ternyata banyak yang nanggepin, akhirnya makin jadi bola liar kan luarnya gitu. Nah, ini kan banyak juga orang-orang yang muncul bisa muncul bilang sabar tahu komen lagi. Ada pesan nggak sih mah buat biar kita tahu bisa aja ya. Jadi gini ya, buat teman-teman di luaran ya, kalau saya sih minta tolong ya, walaupun itu bukan urusan saya sebenarnya. Artinya biarkanlah Pak RK atau dugaan perselingkuhan ini diselesaikan dengan orang yang bersangkutan aja. Ya, yang lainnya jangan. Kenapa? Karena akan memperkeruh. Apalagi sekarang banyak kan timbul kayak voice note ya, voice ya, suara itu kan, telepon dari suara. Itu kalau menurut saya itu nggak benar, itu nggak asli loh. Itu kayak AI. Karena nggak bersautan gitu loh. Jadi kayak jomplang aja sih, kayak janggal. Jadi kalau menurut saya yang lainnya udahlah, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Biarkan Pak RK juga punya tim, ya kan. Biarkan menyelesaikan sendiri. Yang lain lebih baik duduk manis, lihat aja. Kalau memang dibutuhkan, ya monggo, ya kan. Dari kalian dibutuhkan nih informasi ya silakan. Tapi kalau enggak lebih baik cooling down, keep silent, jadi penonton aja. Tapi apakah masalahnya akan berlarut-larut? Masalah ini berlarut-larut kalau bola liar itu semakin menjadi-jadi. Seperti yang orang-orang yang ikut campur itu loh. Itu. Tapi kalau mendingan nggak usah di blow up terus, insya Allah kelar. Kalau saya sih lihat sebentar lagi kelar. Melihat Bu Cinta sudah tidak pernah posting lagi dengan Pak RK. Bagaimana? Postingannya udah jarang sama Pak RK gitu. Itu kan dia itu menandakan emang dekat masih. Kan saya bilang Bu Cinta ini lebih ke pasrah sekarang. Lebih ke pasrah, dia lebih kayak gimana ya, seorang istri ya. Dia juga
kalau dibilang capek, dia capek sama media, capek dengan omongan orang, itu aja. Makanya saya bilang lebih baik udahlah, biarkan mereka menyelesaikan kasusnya sendiri, mereka menyelesaikan sendiri, yang lain nggak usah lah pada berkomentar menurut saya gitu.